Ramai soal ribuan warga Korea Selatan berbondong beli tiket untuk mendukung timnas di GBK. Melano Jonathan akhirnya mendapatkan dukungan dari sang keluarga untuk bergabung bersama timnas. Begini respon Coach Shin Tae-yong soal dirinya yang diminta untuk juara Piala Asia. Eleanor Renders beri kabar baik jelang bergabung bersama timnas untuk melawan Jepang dan Arab Saudi. Update kondisi Justin Hubner jelang laga timnas di putaran ketiga. Benarkah gaji Kevin Dix naik drastis jelang bergabung bersama timnas? Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Coach Shin Tae-yong diketahui pernah diminta tanggapannya terkait desakan sejumlah pecinta sepak bola tanah air yang memintanya untuk membawa timnas Indonesia juara Piala ASEAN 2024. Pelatih 54 tahun itu pun bingung apakah trofi Piala ASEAN harus dimenangkan timnas Indonesia atau tidak, di mana ia pun kala itu meminta kepada pecinta sepak bola tanah air untuk melihat ajang yang lebih besar. Hal itu seperti Piala Asia, kualifikasi Piala Dunia zona Asia ataupun Piala Dunia, daripada pusing memikirkan gelar juara Piala ASEAN 2024. Jujur saya tidak tahu timnas Indonesia perlu juara Piala ASEAN atau tidak. Satu yang pasti, AFC lebih besar ketimbang ASEAN, kata Coach Shin Tae-yong pada Selasa 28 Mei 2024 saat itu. Saya memohon kepada semua pihak jangan terfokus ke ASEAN, namun majukan diri agar kami bisa menatap ajang yang lebih tinggi levelnya seperti AFC atau FIFA, lanjut pelatih asal Korea Selatan tersebut. Ya, semenjak ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia, sederet pencapaian sudah dicapai oleh Coach Shin Tae-yong. Namun ada satu kekurangan Coach Shin Tae-yong, yaitu belum memenangkan gelar untuk timnas Indonesia. Di Piala ASEAN 2020 dan 2022, langkah timnas Indonesia terhenti di final dan semifinal. Di SEA Games 2021, timnas Indonesia U23 hanya merebut medali perunggu. Bahkan saat memimpin timnas Indonesia U19 di semifinal Piala ASEAN U19 2022, Marcelino dan kawan-kawan rontok di fase grup. Jadi pertanyaannya, apakah Piala ASEAN 2024 ini wajib dimenangkan oleh Coach Shin Tae-yong? Ya, tentu ini menarik kita nantikan. Namun anggota Exco PSSI yaitu Arya Sinulinga mengisyaratkan bahwa pihaknya membebaskan kepada Coach Shin Tae-yong untuk memanggil siapapun pemain abroad untuk Piala ASEAN 2024 ini. Namun dengan catatan si pemain mendapatkan izin dari klubnya, mengingat Piala ASEAN ini bukanlah agenda resmi FIFA. Pemain timnas Indonesia yaitu Eliano kini mendapatkan kabar bahagia karena kontraknya bersama Pezuele akan segera diperpanjang. Ya, Eliano sudah mencatatkan debut bersama timnas Indonesia ketika melawan Bahrain di putaran ketiga ini. Akan tetapi pemain berusia 23 tahun itu dicoret oleh Coach Shin Tae-yong ketika skuad Garuda melawan timnas Cina, di mana ia tidak masuk ke dalam skuad tim merah putih. Sepulang dari timnas Indonesia, Eliano juga masih mencari tempat utama di Pezuele, sebab dalam dua laga terakhir ia justru lebih banyak bermain di bangku cadangan. Walau demikian, Pezuele akan mengganjar kontrak baru untuk Eliano ini. Pasalnya kontrak Eliano akan habis pada Juni 2025 mendatang. Eleanor Renders akan memperpanjang kontraknya yang berakhir dengan Pezuele. Untuk menyelesaikan kesepakatan itu, adik dari pemain internasional Belanda itu Tidjani Renders mengambil langkah luar biasa, tulis laporan ADNL. Ya, dikabarkan bahwa Eliano ini akan memperpanjang kontraknya selama 2 tahun hingga 2027 mendatang. Pemain timnas Indonesia ini pun bangga dengan rencana perpanjangan kontrak bersama Pezuele. Ini klub saya, tegas Eliano. Adapun Eliano kemungkinan masih akan dipanggil oleh Coach Shin Tae-yong ke timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi pada November mendatang. Jelang duel timnas Indonesia versus Jepang di laga kelima grup C putaran ketiga ini, Coach Shin Tae-yong mendapatkan kabar bahagia karena akan mendapatkan dukungan langsung dari warga Korea Selatan. Dilansir dari Yonhap News, dukungan ini didapat setelah Coach Shin Tae-yong mengajak warga dari negaranya yang ada di Indonesia mendukung langsung ke GBK. Karena ajakan itu, CEO perusahaan KMK Global Sport yaitu CK Song membeli 1.500 tiket yang akan dibagikannya untuk warga Korea Selatan yang ada di Indonesia. Tak tanggung-tanggung, 1.500 tiket itu didapatkan dengan harga tiket masing-masing 60.000 won.
won atau setara 682.000 dan akan dibagikan secara gratis kepada para warga Korea Selatan di Indonesia. Dari sumber yang sama, Chikasong membeberkan alasannya mengapa ia memenuhi ajakan coach Sintayong tersebut. Sejak Sintayong datang, rasa cinta orang Indonesia kepada Korea Selatan tumbuh, jelas Chikasong kepada Yonhap News. Jika kita membentuk tim pendukung bersama dalam situasi seperti ini, saya berharap hubungan persahabatan antar kedua negara akan meningkat, kata Chikasong. Ya, sebelumnya coach Sintayong menuturkan bahwa jika ada dukungan dari warga Korea Selatan kontra Jepang nanti, bisa saja akan memberikan magic sendiri terhadap timnas Indonesia. Meskipun Indonesia secara objektif lebih rendah dalam hal kekuatan, jika mereka menerima dukungan kuat dari Korea dalam pertandingan melawan Jepang, mereka mungkin dapat mencapai hasil yang tidak terduga, kata coach Sintayong. Media Denmark kini memuji performa Kevin Dix saat membela FC Copenhagen kontra Brøndby. Calon pemain timnas Indonesia itu disebut layak naik gaji karena konsisten bermain apik. Ya, diketahui FC Copenhagen ditahan Brøndby di pekan ke-13 Liga Denmark di musim ini. Dalam laga tersebut, Kevin Dix tampil penuh tak tergantikan. Pemain keturunan Maluku itu dipercaya menjaga sisi kiri pertahanan klubnya, di mana Kevin Dix berhasil tampil luar biasa dalam pertandingan tersebut. Menurut catatan SofaSoccer, ia berhasil membukukan 4 sapuan, 1 blok krusial, 1 intercept, dan 1 tackle penting. Media Tips Ballet pun tidak ragu memuji performa pemain berusia 28 tahun itu. Menurut media tersebut, Kevin Dix berhasil membuat serangan lawannya kewalahan. Bek FC Copenhagen Kevin Dix sedang dalam performa yang luar biasa saat ini, dan dia melakukan dengan baik dalam pertandingan di mana tidak banyak pemain FC Copenhagen yang bermain-main, tulis media tersebut. Ya, berdasarkan performanya dalam laga tersebut, media itu menilai bahwa Kevin Dix layak untuk naik gaji. Dengan begitu, ia bisa memperpanjang kontraknya bersama FC Copenhagen. Direktur olahraga FC Copenhagen harus mempertimbangkan untuk memberikan kenaikan gaji yang besar agar Kevin Dix memperpanjang kontraknya, tulis media tersebut. Penyerang klub Liga 2 Belanda yaitu Milano Jonathan kini dikabarkan telah mendapatkan dukungan penuh dari keluarganya untuk membela timnas Indonesia. Hal itu disampaikan langsung oleh Yusa Nugraha yang diketahui fokus membahas serta menghubungi para pemain keturunan berdarah Indonesia. Ya, Yusa Nugraha dalam video yang tayang di kanal YouTube-nya hari ini menjelaskan bahwa Milano dapat dukungan dari keluarganya untuk membela timnas Indonesia. Dukungan itu datang dari keluarganya yang berada di Depok, Jawa Barat. Ya, sebagai informasi, Jonathan merupakan salah satu dari 12 marga Belanda Depok. Dari informasi yang saya dapatkan, keluarga Milano yang di Indonesia sangat mendukung Milano bisa main di timnas Indonesia, kata Yusa Nugraha. Kakeknya juga berharap dia bisa bermain di timnas Indonesia. Dia bilang semoga Milano bisa diterima PSSI. Mereka sebagai warga Depok akan sangat bangga andai Milano bisa bermain untuk timnas Indonesia. Ya, diketahui Milano Jonathan memang menjadi perbincangan hangat fans timnas Indonesia. Hal itu setelah pemain berusia 20 tahun tersebut menunjukkan performa cemerlang bersama klubnya di awal musim ini. Kepada Yusa Nugraha, Milano sempat berjanji untuk bisa mencetak minimal 20 gol dan 20 asis musim ini, di mana sejauh ini ucapan Milano itu sudah mulai terbukti. Mengutip dari halaman Transfermarkt, Milano kini telah mengemas 8 gol dan 3 asis untuk klubnya hanya dengan 12 pertandingan di kasta kedua Liga Belanda. Jumlah itu jelas masih berpeluang untuk bertambah mengingat musim ini masih menyisakan banyak pertandingan. Ya, sebelumnya Milano juga pernah mengakui bahwa sudah dihubungi pelatih timnas Indonesia yaitu coach Sintayong, namun dirinya memberikan jawaban yang belum pasti perihal mau atau tidaknya ia untuk memproses dan membela timnas Indonesia. Namun dirinya memberi jawaban yang tidak pasti perihal mau tidaknya ia untuk diproses dan membela timnas Indonesia. Saya belum menutup kemungkinan itu, ujar Jonathan seperti dilansir dari SPNNL. Saya baru pulih dari cedera serius. Saya ingin membangun chemistry dengan rekan satu tim. Mungkin di akhir musim kita bisa melihat kemungkinan yang terjadi, jelas Jonathan. Ada kemungkinan bahwa Justin Hubner masih harus absen untuk membela timnas Indonesia saat melawan Jepang dan Arab Saudi di laga lanjutan putaran ketiga ini, di mana laga tim Merah Putih melawan Jepang akan digelar pada tanggal 15 November. Kemudian 4 hari berselang Arab Saudi yang akan dijamu oleh skuad Garuda. Dalam hal ini, timnas Indonesia kemungkinan masih belum bisa menyertakan Justin Hubner yang juga sudah absen di laga kontra Bahrain dan Cina, di mana diketahui pemain muda Wolves itu mengalami cedera seusai membela skuad Garuda kontra Australia. Terkait Justin Hubner dengan adanya cedera, ia tidak bisa hadir di Bahrain dan Cina.
Cina pada bulan November mendatang pun sebenarnya sama, jelas Coach Sintayong. Maksud saya, walaupun dia kembali bugar, sebenarnya belum bisa dikatakan fit karena perlu pemulihan juga, dan pastinya porsi latihannya kurang. Jadi kita harus melihat nanti situasinya bagaimana, ujarnya menambahkan. Ya, sebelumnya Justin Hubner sudah mengonfirmasi bahwa dirinya sedang menepi dari lapangan karena masalah cedera. Selain itu, absennya Justin Hubner sebenarnya tidak menjadi kendala berarti mengingat banyaknya stok pemain belakang seperti Rizky Ridho, Jesus Mesilges hingga Jordi Amat di timnas Indonesia. Bahkan Coach Sintayong memainkan Calvin Verdon menjadi salah satu dari total 3 back yang dipasang untuk laga melawan Cina. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.